wabarakatuh. Di sini saya Rima Zura Safira akan membacakan materi yang pertama mengenai konstruksi sosial merupakan teori yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Pada teori ini, realitas dan pengetahuan merupakan dua unsur inti. Jika realitas terbentuk secara alamiah seiring berjalannya waktu, maka hubungan individu dan masyarakat menjadi dasar adanya kekuatan timbal balik yang saling memberi pengaruh. Yang kedua, individu membentuk masyarakat, di mana masyarakat membentuk individu. Maka setiap aktivitas manusia membutuhkan suatu proses pembiasaan sebelum akhirnya terbentuk dan menjadi kegiatan yang dipahami dan dilakukan secara berulang oleh pelakunya. Bagi Berger, realitas bukan sesuatu yang semata-mata diturunkan oleh Tuhan, tetapi sebaliknya. Realitas tersebut dibentuk dan dikonstruksi oleh manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shalina Franciosa dari kelompok 2. Kali ini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Saudari Rima mengenai konstruksi sosial. Nah, dalam konstruksi sosial ini terdapat 3 tahap untuk membentuk teori tersebut. Nah, yang pertama yaitu eksternalisasi. Eksternalisasi ini merupakan di mana manusia itu berusaha untuk mencurahkan dirinya. Ibaratnya bisa kita katakan manusia itu ingin menciptakan sejarah. Nah, bagaimana cara dia untuk menciptakan sejarah itu untuk membentuk dirinya pada tahap eksternalisasi ini. Nah, yang kedua itu ada tahap objektivitas. Tahap objektivitas ini di mana manusia itu berusaha untuk membentuk makna atau realitas tersebut atau pembiasaan dari apa yang dia buat dari sejarah yang dia pikirkan tadi gitu. Jadi ibaratnya bagaimana kan kita tahu manusia itu memiliki pola pikir yang berbeda-beda, sehingga bagaimana dia memaknai realitas yang sudah dibentuknya atau dalam dia membentuk sejarah gitu. Nah, yang ketiga yaitu proses internalisasi, yaitu merupakan memasukkan kembali aktivitas yang telah melalui objektivitas sehingga nilai subjektif manusia telah dipengaruhi oleh struktur sosial. Nah, dari bentuk ketika manusia itu berusaha untuk menciptakan sejarah, tentu dia juga dikelilingi oleh lingkungan atau struktur lainnya. Nah, dari sanalah dia bisa membentuk bagaimana memasukkan subjektivitas dalamnya sehingga terbentuklah hasil realitas yang menjadikan kebiasaan atau konstruksi sosial. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Fitri Fitriani akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai apa itu pasar tradisional. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu pasar tradisional, di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar terlebih dahulu. Nah, pasar menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 Tahun 98 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan, pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan juga pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli terbentuk. Nah, yang menurut kelas mutu pelayanannya dapat digolongkan menjadi 2, yaitu pasar tradisional juga pasar modern. Nah, apa itu pasar tradisional? Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun yang dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, maupun tenda-tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dan juga koperasi. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan juga pembeli, serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan juga pembeli secara langsung, dan biasanya ada proses tawar-menawar yang terjadi di dalamnya. Kebanyakan pada pasar tradisional ini menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan seperti ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Dan juga pada pasar tradisional juga menjual berbagai alat-alat elektronik yang dapat dengan mudah kita temui pada pasar tradisional. Selain itu, pasar tradisional juga umumnya terletak pada kawasan perumahan dan juga perkampungan agar memudahkan para pembeli untuk mencapai pasar. Namun, pasar tradisional ini memiliki sisi negatif, di mana pasar tradisional ini cenderung kotor dan juga kumuh, sehingga banyak orang-orang atau pembeli yang enggan untuk berbelanja pada pasar tradisional. Untuk itu, berbagai strategi dilakukan oleh para pedagang tradisional agar
pasar tradisional tetap berjalan dengan semestinya. Nah, baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar modern. Nah, pasar modern merupakan pasar yang dibangun oleh pemerintah swasta atau koperasi dalam bentuk berupa mall, supermarket, minimarket, atau department store dan shopping center, di mana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan, berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan. Nah, bermodal relatif kuat dan dilengkapi dengan label harga yang pasti. Saya Ratia Fariza, BP 181081 2032. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan pasar tradisional dengan pasar modern. Yang pertama, pasar tradisional selalu kita temui dengan keadaan ramai dan orang berbelanja itu desak-desakan. Sedangkan di pasar modern, tidak akan kita lihat orang itu berbelanja desak-desakan, karena barang yang kita inginkan itu sudah tersusun rapi. Nah, yang kedua, di pasar tradisional itu kurang nyaman dan kurang bersih sehingga terlihat kotor. Sedangkan di pasar modern itu sudah ditata dengan rapi, bersih sehingga kita nyaman berbelanja di pasar modern. Nah, selanjutnya pasar tradisional di mana kita langsung dilayani oleh penjualnya. Nah, jika kita berbelanja pasar tradisional, barang yang kita inginkan itu langsung dilayani oleh penjualnya. Sedangkan di pasar modern, barang apa yang kita inginkan kita cari sendiri, kita ambil sendiri, dan itu ibaratnya kita melayani diri kita sendiri. Yang selanjutnya, pasar tradisional itu harganya sudah ditetapkan, namun masih bisa kita melakukan tawar-menawar. Nah, sedangkan pasar modern kita tidak bisa melakukan tawar-menawar karena harganya sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya pasar tradisional itu pembayarannya langsung dengan penjualnya, sedangkan di pasar modern pembayaran kita lakukan dengan kasir. Setelah kita berbelanja di pasar modern, maka kita akan menghitung belanjaan di kasir. Baiklah, saya Rani Nabila Rahma akan melanjutkan materi mengenai perspektif konstruksi sosial pada pasar tradisional. Konsep konstruksi sosial atas realitas atau social construction of reality didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu itu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Sedangkan pasar tradisional merupakan tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli, serta disertai dengan adanya transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga proses tawar-menawar yang terjadi di dalam pasar tradisional tersebut. Jadi, jika dilihat dari perspektif konstruksi sosial, maka proses sosial yang terbentuk dari tindakan dan interaksi antara penjual dan pembeli itulah yang menciptakan suatu realitas dalam pasar tradisional. Nah, tindakan itu berupa tawar-menawar dan interaksi sosial secara langsung antara penjual dan pembeli yang terjadi di dalam pasar tradisional. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Zulmi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, yaitu konstruksi sosial pasar modern. Konstruksi sosial atas realitas atau social construction of reality didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Nah, di sini pasar modern tidak terlalu banyak berbeda dengan pasar tradisional. Namun, pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak lagi berinteraksi secara langsung, melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang atau barcode berada dalam bangunan dan pelayanan dilakukan secara mandiri atau swalayan yang dilayani oleh pramuniaga. Nah, jika dilihat dari perspektif konstruksi sosial di mana suatu proses sosial itu tindakan dan interaksi yang diciptakan realitas sosial, maka dalam pasar modern
Proses sosial yang dibentuk tidak begitu dominan dikarenakan dari interaksi sosial, tidak ada interaksi antara penjual dan pembeli secara langsung, serta pembeli lebih melakukan pembelian secara individual, seperti mengambil barang di tempat yang telah disediakan lalu tinggal bayar saja ke kasir. Jadi, sebuah realitas sosial yang diciptakan tidak begitu tampak. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.